Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggota Davina Fitra Amelia, Muhammad Jupri, dan saya sendiri Rizal Muhaimin. Di sini kami akan membacakan metodologi penelitian kualitatif bab 1, 2, dan 3. Daftar isi 1. Teori sosial dan fenomena realitas sosial. 2. Varian dan desain penelitian sosial. 3. Ragam metodologis penelitian kualitatif dan beberapa pengalaman empiris. 4. Penutup. 1. Teori sosial dan fenomena realitas sosial. 1. Realitas sosial dan konstruksi sosial. Dalam antologi paradigma konstruktivis realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan individu. Menurut Berger dan Luckmann bahwa realitas sosial terdiri dari 3 macam, yaitu realitas subjektif, realitas objektif, dan realitas simbolik. Berger dan Luckmann juga mengatakan bahwa realitas sosial adalah pengetahuan yang bersifat keseharian yang hidup dan berkembang di masyarakat seperti konsep. Kesadaran umum wacana publik sebagai hasil dari konstruksi sosial. Realitas sosial dikonstruksi melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Menurut Berger dan Luckmann, konstruksi sosial tidak berlangsung dalam ruang hampa dengan gagasan substruktur dan suprastruktur. Sedangkan konstruksi sosial sangat terkait dengan kesadaran manusia terhadap realitas sosial. Konstruksi sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan gagasan substruktur dan superstruktur. 2. Teori sosial mikro. Teori sosial mikro dalam paradigma ilmu sosial. Teori mikro sebagian tergolong dari paradigma definisi sosial. Di alam paradigma ini tergolong teori-teori mikro seperti teori aksi atau tindakan, interaksionisme, simbolik, dan etnometodologi, dan teori-teori yang didasarkan oleh filsafat fenomenologi maupun eksistensialisme. Sebagian lagi teori-teori sosial mikro tergolong dalam paradigma perilaku sosial. 2 teori sosial mikro yang tergolong dalam paradigma ini adalah sosiologi perilaku dan behavioral sosiologi dan teori pertukaran. Peringkat realistis sosial. Tujuan utama ilmu sosial dalam teori adalah berupaya mengidentifikasi dan menganalisis realitas (kenyataan) sosial. Oleh sebagian kalangan, mikro diartikan sebagai mikroskopis, yang merupakan satu ujung dalam sinambungan (kontinum) mikroskopis. Rancangan teori yang mikroskopisnya dapat saja melibatkan perhatian pada yang objektif (seperti pelaku, aktor, tindakan (aksi), serta pola perilaku dan interaksi yang benar-benar teramati), maupun yang subjektif seperti konstruksi sosial dan realitas misalnya. Dan demikian pula rancangan teori yang
makroskopis. Dasar pemikiran teori-teori sosial mikro adalah penekanan dan tindakan oleh pelaku yang relatif bebas dalam mengekspresikan kehendaknya. Teori sosial mikro. C. Upaya integrasi dalam melaksanakan kegiatan sesungguhnya. Sebagai ilmuwan sosial, jarang sekali kita secara kaku dan doktriner menggunakan hanya satu ancangan saja. Segala sesuatunya biasa terpulang pada tujuan kegiatan kita itu, sifat dan hakikat hal ihwal yang kita kaji, dan kendala-kendala lain yang kadang praktis seperti kecenderungan yang sedang berlaku di situasi masyarakat ilmiah. 3. Fenomena psiki realitas sosial sebagai objek kajian ilmu sains sosial. Menurut kultur intelijensi (Ang dan Din 2008) Ceki adalah kemampuan untuk bekerja secara efektif dalam satu kondisi dengan kebudayaan yang berbeda. 1. Aliran empirisme. Aliran klasik mengartikan dan mendefinisikan objek kajian sosial yang disebut realitas sosial itu sebagai realitas objektif yang teramati di alam indrawi. Menurut aliran empirisme klasik, realitas sosial adalah manifestasi yang kasat mata dan yang oleh sebab itu dapat diamati di alam indrawi yang objektif. Manifestasi itu tampak dalam wujud perilaku sosial warga dalam masyarakat. Berikut pola-pola yang apabila telah demikian terstruktur akan tampak dalam wujudnya sebagai pranata dan institusi sosial. 2. Aliran simbolisme. Aliran simbolisme mendefinisikan realitas sosial sebagaimana yang interpretasi dan berbagai simbol kultural. 3. Fenomena psiki realitas sosial sebagai objek kajian ilmu (sains sosial). 3. Konsekuensi metodologi. Seluruh prosedur penelitian pada prinsipnya diarahkan untuk membangun teori lewat upaya learning from the people, dan tidak sebagaimana strategi penelitian konvensional yang serba berkualifikasi terarah untuk menguji teori lewat upaya learning about the people. Ringkas kata, penelitian realitas sosial lewat upaya learning from the people itu akan berusaha membongkar seluruh black box yang penuh informasi dan simbolisasi realitas sosial masyarakat setempat, dan tidak merasa cukup kalau cuma memperoleh data tentang indikatornya saja. 4. Teori dalam penelitian kualitatif. A. Posisi teori dalam penelitian kualitatif pada dasarnya di dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa model teorisasi. 1. Teorisasi deduktif. Model deduktif atau deduksi, di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menggunakan masalah, membangun hipotesis, maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. 2. Teorisasi induktif. Teorisasi dengan model induktif bertolak belakang dari teorisasi dengan model deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori.
di mana teori deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian. 4. Teorisasi dalam penelitian kualitatif. B. Seketika sebuah masalah penelitian telah ditemukan, penelitian mencoba membahas masalah penelitian tersebut dengan teori-teori yang dipilih sebagai struktur teori yang dianggap mampu menjawab masalah penelitian. Hubungan antara paradigma, teori, dan metodologi diperjelas bahwa dalam satu penelitian, pemilihan paradigma harus mendapat prioritas sebagai teori dan metode dipilih dalam penelitian karena ketiga komponen itu tidak saling pisah dalam penelitian. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Davina Fitra Amelia.